Gusti Kanjeng Nabi dawuh, umpama ana wong di hari kiamat membawa kebaikan manusia sedunia, wapik tok wong iki, ora ana eleke, walam yakun fiha as-salatu alayya, tapi di situ tidak ada bacaan sholawat kepada saya, katanya Kanjeng Nabi, ruddat alaihi, ditolak semuanya itu, percuma, walam tuqbal, dan tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Hamdan kelawan muji nastaftihu kang amrih kabuka ingsun bihi kelawan hamd al khairati ing pira-pira kebagusan. Ainat lubu tegese nyuprih ingsun bidzalikal hamdi kelawan mengkono muji al fatha ing kabuka lil khairati maring pira-pira kebagusan. Sesudah Kiai Musonib membaca bismillah, beliau membaca alhamdulillah dengan harapan nastaftihu bihil khairat, terbuka hatinya untuk melakukan suatu kebaikan, wan nusroh ala tahsilil nafahat, dan mendapatkan pertolongan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan juga. Qala Nawawi radhiyallahu rahimahullah, Imam Nawawi dawuh yustahabbu alhamdu fi ibtidail kutub al musannafah, disunatkan ketika kita mengarang kitab ini membaca hamdalah. Jangan basmalah tok, tapi ditambahi basmalah, tapi ditambahi hamdalah. Wa kadza fi ibtida'id durus wa qira'atut talibin baina yadayil muallimin. Begitu juga ketika kita mulai ngaji, bacalah hamdalah, bismillah, kemudian alhamdulillah, nanti ditutup dengan alhamdulillah juga. Wa qira'atut talibin baina yadail muallimin. Begitu juga seorang murid, seorang santri ketika mulai mengaji di hadapan gurunya, bacalah hamdalah. Sawa'un qara'a hadisan au fikhan au ghairahuma, baik yang diaji, yang dibaca itu kitab hadis, kitab fikih atau lainnya. Wa ahsanul ibarat fi dzalikal hamdi fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baiknya bacaan hamdalah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat ayraisil mahluqat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Gusti kita Muhammadin sayyidil bariyat, Nabi Muhammad yang menjadi ayraisil mahluqat, kepalanya makhluk-makhluk. Wa ala alihi, dan para keluarganya Kanjeng Nabi. Keluarganya Kanjeng Nabi di sini ditafsiri ay adbaihi alal iman walau usotan, pengikutnya Kanjeng Nabi meskipun pengikut itu ahli maksiat. Jadi kita-kita ini termasuk keluarganya Kanjeng Nabi meskipun kita itu ahli maksiat.
Wa sahbihi, kemudian solawat beserta salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Wahum al-mujtami'una bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul bersama Kanjeng Nabi dalam keadaan iman, walau lahdatan, meskipun sebentar. Kalau kita jelas tidak mungkin masuk dalam kategori sahabat Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Tapi kalau kita dimasukkan di dalam keluarganya Kanjeng Nabi, mungkin. Karena apa? Karena tafsiran daripada Ali di sini adalah atba, pengikut Kanjeng Nabi, walau osotan, meskipun orang itu ahli maksiat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah semuanya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka kita orang mukmin shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bacalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Qad fassara al-jumhur as-sholata bi annaha minallah ar-rahmah. Jumhuril ulama menafsiri sholawat yang dibaca Allah kepada Kanjeng Nabi itu diartikan ar-rahmah. Jadi ketika Allah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, berarti Allah menurunkan rahmat kepada Kanjeng Nabi. Wa minal malaikati al-istighfar. Sementara sholawat yang dibaca malaikat kepada Kanjeng Nabi ini ditafsiri dengan al-istighfar. Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Kanjeng Nabi. Wa min wairihim walau hajaron wa syajaron wa madaron at-tadarru wad du'a. Sholawat yang dibaca oleh selain Allah, oleh selain malaikat, termasuk kita, itu diartikan dengan doa. Tidak cuman kita saja, walau hajaron, meskipun bebatuan, wasyajaron, pepohonan. Karena faqat warada annaha sholat alaihi, karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya batu, pepohonan ini juga baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Bahkan dalam buku Diba itu karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibahi, di situ tidak cuman bebatuan saja, hewan pun juga baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ma ra'ainal isahannat bisura illa ilaika. Aku durung tau ndelok unta sing melaku bengi kecuali sowan dateng Gusti Kanjeng Nabi. Mendung pun juga iya, wal ghamama qad adallat. Awan tebal selalu siap menaungi Kanjeng Nabi. Jadi di terik panas yang sangat menyengat, ketika Kanjeng Nabi keluar rumah, awan yang tebal selalu siap menaungi Kanjeng Nabi. Wal mala sallau alaika, para malaikat membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika. Pepohonan itu juga berjalan menuju Kanjeng Nabi dalam keadaan menangis, bersimpuh di hadapan Kanjeng Nabi. Terusannya itu wastajarat ya habibi indakal dhabyun nufur. Jadi banyak sekali, tidak cuman kita saja yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Barang-barang sing mati itu pun juga membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Fahtazal arsu taraban wastibsara wasdadal kursiyu haibata wa waqara. Terusannya itu wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Malaikat juga baca tahlil, baca tamjid, baca istighfar kepada Kanjeng Nabi. Bedanya kalau kita dengan malaikat, malaikat tahlilan itu garingan, kalau kita garingan gak nyang, kudu ono apa-apa nih. Lebih-lebih penyakit kita itu pilah-pilih, lek sing ketepatan sugih nyang,
masih grimis lek sing ketepatan gak duwe metu kabeh penyakit, sing asam urat, sing kolesterol ya. Itu penyakitnya kita harus mengakui itu pun. Jadi yang baca sholawat kepada Kanjeng Nabi tidak cuman Gusti Allah dan malaikat, kita pun juga baca sholawat. Sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi itu diartikan doa. Ketika kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi berarti kita mendoakan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya adalah, laupo kula panjenengan mendoakan Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi itu manusia super power, ora ono bandingani Kanjeng Nabi itu. Cara siiran itu Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi itu basyarun menungso, cuman lakal basyar ora koyok menungso. Bal huwa kal yakuti bainal hajari, tapi Kanjeng Nabi itu laksana batu yakut di antara bebatuan. Sampean duwe watu sak glangsi, moro dikei yakut siji, sing sak glangsi mang gak kreken. Goro-goro apa? Goro-goro ono yakut. Kanjeng Nabi yo ngono iku. Manungso tapi ora koyok manungso, tidak punya dosa. Qoblan nubuwah wa ba'dan nubuwah, sebelum jadi nabi tidak punya dosa, sesudah menjadi nabi juga tidak punya dosa. Pertanyaannya, laupo kula mendoakan Kanjeng Nabi? Kok tidak mendoakan kedua orang tua yang jelas-jelas punya dosa? Lak percuma lek dungakno Kanjeng Nabi. Menjawab itu dalam kitab Tuhfatul Murid karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, was-sahihu annahu sallallahu alaihi wasallam yantafi'u bi sholatina alaihi kabakil anbiya. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi itu menerima manfaat dari sholawat kita seperti nabi-nabi yang lain. Tadi meskipun Kanjeng Nabi super power, ketika kita baca sholawat kepada beliau, Kanjeng Nabi menerima manfaat daripada sholawat kita. Lakin la yambaghi at-tasrihu bidzalik illa fi maqamit ta'lim. Tapi pembahasan semacam itu tidak perlu diperdalam. Kanjeng Nabi itu mendapatkan manfaat daripada sholawat kita, tidak usah dalam-dalam menerangkan ini, kecuali fi maqamit ta'lim, kecuali dalam rangka kita belajar, tidak masalah. Soalnya apa? Kalau terlalu diperdalam takut meleset kita itu. Kanjeng Nabi menerima manfaat daripada sholawat kita, berarti Kanjeng Nabi tidak sempurna, akhirnya begitu nanti. Makanya ojo jeru-jeru. Yang jelas menurut pendapat yang sahih, Kanjeng Nabi menerima manfaat daripada sholawat kita. Wakila al-manfaatu aidatun alal musolli. Ada pendapat yang mengatakan ketika kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, manfaatnya itu kembali lagi ke kita. Tidak bermanfaat sekali kepada Kanjeng Nabi, tapi manfaatnya kepada kita. Illa li annahu sallallahu alaihi wasallam qad afraqat alaihil kamalat. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Kanjeng Nabi itu manusia yang sangat sempurna. Ora butuh sholawat kita. Ini menurut pendapat. Padha karo sampean umpama dodolan sego di pasar, soto rawon terkenal lagi, laris, saking enake rawone sampean. Mari ngono aku ketepatan tahlil dikei rawon, dodolne sak panci, bumbune sak sendok. Ya rasane ngambeng, tak keberek, tak ketemur. Sampean tak teri rawonku, ya gak dipangan. Wong sampean pakare pendekare rawon. Begitu juga Kanjeng Nabi, diwacano sholawat, ya gak manfaat. Manfaatnya balik nang awak dhewe. Iki pendapat. Pun. Kemudian warudda bi annahu ma min kamalin illa wa indallahi akmal. Pendapat ini ditolak. Ditolaknya bagaimana? Kanjeng Nabi itu betul sempurna, cuman di kalangan manusia. Sementara wa indallahi akmal, Allah tetap yang lebih sempurna. Maka
tetap sholawat kita itu bermanfaat kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak usah dibahas dalam-dalam. Bal yulahidu annahu yatawassalu bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aman itu ketika kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, niat tawassul. Tadi Allahumma sholli ala Muhammad, niat tawassul. Jadikan Kanjeng Nabi itu bancean. Bagaimana sekiranya kita bisa tembus kepada Allah, ya harus lewat Kanjeng Nabi. Ampun. Kemudian jadi sholawat itu memang penting. Doa pun kalau tidak diawali dengan sholawat ini ngambang. Keterimu ora keterimu ini wallahu a'lam. Tadi ngawiti ngaji dimulai sholawat, dungo pun ya dimulai sholawat. Tanpa ada sholawat ngambang. Wonten kitab Tufatul Murid diterangkan annalid du'ai syuruton wa adaban. Doa itu punya syarat, ya punya etika. Famin syurutihi aklul halal. Syaratnya doa ini makan harus steril dari barang-barang yang subhat, lebih-lebih haram. Harus halal. Lek kepengin dungone mandi. Mukinun bil ijabah, harus yakin bahwasanya doa kita diijabahi oleh Allah. Kemudian la yakunu qalbuhu ghafilan, hati harus fokus kepada Allah biar doa kita diterima. Syaratnya lagi, adabnya lagi, layatu bima fihi ismun, tidak berdoa terhadap sesuatu yang mengandung dosa. Ya Allah, aku engkau bengi te nyolong, amankan ya Allah, tidak boleh itu. Kemudian layatu bimuhalin, tidak boleh doa terhadap sesuatu yang muhal, tidak boleh. Cara syair itu laitas syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masibu. Ya Allah, mudahkan saya kembali, saya akan cerita masa tua saya. Tidak mungkin itu. Ojo dungo, ojo jaluk nom maneh. Lek vesel monggo, tapi lek jaluk nom maneh gak oleh. Iku muhal. Tapi kalau sesuatu itu tidak muhal, meskipun sulit terjadi, tidak apa-apa kita memintanya. Ora muhal tapi angel terjadi, ora opo-opo, jaluk iku. Contoh, kula niku lek isu-isu melaku-melaku mbek istri, yo cedak-cedakan masjid kecamatan, tepak melaku-melaku ketok tulisan tanah dijual tanpa perantara. Ya Allah, bojo takon, mungkin gak kita bisa beli ini? Ya tak jawab mungkin. Tapi masih awak melarat ini mungkin saja bisa beli tanah itu. Kenapa? Karena bukan muhal ini. Tidak apa-apa. Akhirnya apa? Al-Fatihah. Nah, lek sampean takon nang aku sebelah endi iku tanah sing didol gak tak kandhani. Engko didisiki mbek sampean. Soalnya apa? Awak bener melarat tapi ya kepengin sugih. Nah, iki contohnya. Dadi barang iku lek ora muhal tapi sulit terjadi, boleh kita memintanya. Coro Al-Qur'an iku ya laitalana mislama utiya Qarunu. Ya Allah, sugihnu aku koyok sugih Qarun. Ora apa-apa, ndak muhal itu. Innahu ladzu hadzin azim. Qarun ini sugih pol. Kilek di tafsir sawinya itu kana alamu bani Israil ba'da Musa. Qarun ini manusia yang paling alim sesudah Nabi Musa dan Harun. Wa aqra'uhum li Taurat. Qarun ini merupakan orang yang sering baca Taurat, bahkan hampir hafal kitab Taurat. Wa ajmaluhum. Qarun ini wong sing paling ganteng di kalangan Bani Israel. Wa aghnahum, paling sugih. Wa kana husnus sauti. Qarun juga merupakan orang yang paling enak suarane. Kalah kori-kori masjid, muadzin masjid besar Gondang Legi, suarane lek dibanding dengan suarane Qarun kalah waduh. Cuman fabawa wa tagha wa tazala. Gara-gara iku Qarun membikin partai sendiri, membikin grup sendiri, ngokong dari Nabi Musa pun. Terusane etika berdoa inda sujud. Doalah ketika sampean sujud.
terutama sujud terakhir dia di tiap-tiap sholat. Adzan iqamah, ketika antara adzan dan iqamah dungo sampean. Takdimul wudu dhisik, wassalat salat, wastiqbalul qiblah, waraful ayadi ngangkat tangan, wastiftatuhu bil hamdi diawali dengan hamdalah, wassalatu alan nabi awali dengan solawat kepada kanjeng Nabi lek sampean dungo, wa khatmuhu biha akhiri dengan solawat, wa ja'luha fi wasatihi aidan kemudian tengah-tengahi doa kita dengan bacaan solawat. Dilek sampean dungo moco solawatnya minimal 3 kali ben gul, awali dengan solawat, tengah-tengahi dengan solawat, akhiri dengan solawat. Tanpa solawat ngambang dungo kula panjenengan. Qala Nabi law anna abdan jaa yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya walam yakun fiha salat alayya ruddat alaihi walam tuqbal. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, umpama ana wong di hari kiamat membawa kebaikan manusia sedunia, wapik tok wong iki ora ana eleke, walam yakun fiha as-salatu alayya, tapi di situ tidak ada bacaan solawat kepada saya, katanya kanjeng Nabi, ruddat alaihi, ditolak semuanya itu, percuma, walam tuqbal, dan tidak diterima. Ilam annal ulama'a ittafaqu ala wujubi sholat wassalam ala nabi. Ulama sepakat bahwasanya baca solawat kepada kanjeng Nabi ini hukumnya wajib. Summah talafu fi ta'yinil wajib, cuman ulama beda pendapat dalam menentukan kewajiban baca solawat. Berapa kali solawat itu wajib dibaca, ulama beda pendapat. Fa inda malikin tajibu as-salatu wassalam fil umri marrotan. Kalau versi Imam Malik, baca solawat kepada kanjeng Nabi itu cuman 1 kali dalam seumur, wajib baca solawat seumur sekali. Iki versi Imam Malik. Wa inda Syafi'i fit tasahudil akhir min kulli fardin. Kalau versi Imam Syafi'i, solawat itu wajib dibaca ketika tasahud akhir, ketika sholat itu wajib dibaca. Wa inda ghairihima tajibu fi kulli majlisin marrotan. Kalau versi selain Malik dan Syafi'i, ini wajib setiap majlis harus ada solawatnya. Qala ba'dul arifin innaha tusilu ilallah min ghairi syaihin wa sanadin. Ba'dul arifin dawuh, solawat itu bisa sampai kepada Allah tanpa adanya guru, tanpa adanya sanad. Sampean tidak pernah berguru moro moco solawat nariyah, solawat munjiat, gul sampean sampai kepada Allah. Bihilafi wairiha, beda selain solawat, minal adhkar, dari beberapa zikir. Fala budda fiha minasyaihi al-arif. Kalau sampean zikir itu harus ada gurunya. Kalau tidak, wa illa dakhalaha syaiton. Kalau sampean baca zikir tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Sampean nemu zikir, sapa wong maca zikir ping 1000 bakal kerutuan dhuwit sak M umpama. Diwaca wek sampean, maka dakhalaha syaiton, gurune sampean berarti setan. Ora iso rutu kerutuan dhuwit tapi iso ngomong dhewe ndek pinggir embong sampean. Gara-gara apa? Ora ana gurune. Wasiwatus wasiyagus salat ala nabi kasirun. Siwat solawat kepada kanjeng Nabi ini banyak sekali. Cuman wa afdaluha ma dzukira fi lafdul ali was sahbi. Saapi-api solawat yang di situ ada kata-kata ali dan sahbi. Umpama sampean maca Allahumma sholli ala Muhammad, ya wis apik. Cuma umpama ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, tambah api. Lebih-lebih ditambahi wa alaihi wa sahbihi, tambah api. Jadi paling bagusnya solawat yang di situ yang menyebutkan kata-kata alihi wa sahbihi. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi